Halo guys, kali ini saya akan merakit komputer. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya merakit sebuah komputer. Pada kesempatan ini adalah pertama kalinya saya merakit komputer tanpa sebelumnya tahu bagaimana cara merakit komputer. Nah, tutorial yang saya gunakan adalah dari YouTube. Salah satunya ada dari Tangan Belang dan satu dari luar negeri, entah saya lupa namanya. Nah, pertama kita buka penutup casing. Setelah itu kita pasang instalasi power supply. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah kabel gimbal dari power supply itu sendiri. Di sini ada beberapa kabel yang tidak digunakan. Karena itu, misalkan kalian menggunakan beberapa komponen saja seperti hard disk, SSD, atau kalian tidak menggunakan SSD, di situ ada beberapa kabel SATA yang tidak digunakan. Oleh karena itu, kalian harus copot. Tapi tergantung dari power supply itu sendiri. Power supply itu berbeda-beda, tapi umumnya kabelnya sama. Di sini juga kita harus merapikan komponen kabel-kabel tersebut. Nah, ini adalah baut yang digunakan untuk mengeratkan atau yang untuk agar power supply ini tidak goyang saat diangkat ataupun diletakkan di benda-benda miring. Kita harus kencangkan power supply ini dengan baut-baut yang telah disediakan oleh casing ataupun power supply itu sendiri. Nah, di sini komponen dari motherboard. Yang kita perhatikan dari motherboard ini adalah yang pertama untuk tempat prosesor, RAM, kemudian ada slot untuk VGA. Jika kalian tidak menggunakan VGA, cukuplah untuk prosesor. Nah, kita perhatikan di sini pada prosesor ada tanda panah dan cara pegangnya harus seperti itu, jangan dipegang di bawah karena itu sangat sensitif. Kita buka dulu tempat prosesor. Pada dasarnya sama semua dari motherboard lainnya. Tempat prosesor seperti ini. Nah, di motherboard itu ada tanda panah yang kita lihat tadi. Itu kita sesuaikan dengan tanda panah yang ada pada motherboard. Ada tanda panahnya, ya seperti itu. Ada tanda panah kecil. Dan di situ kita harus sesuaikan pada motherboard. Kita cukup letakkan saja prosesor tersebut pada motherboard. Tidak usah ditekan ataupun ditindis, cukup ditekan saja seperti itu. Nah, jika kalian mempunyai pasta untuk prosesor, kalian harus oleskan terlebih dahulu. Namun ini prosesor saya baru, jadi sudah ada bawaan dari pabrik. Kita buka. Sebenarnya kita buka dulu penutupnya. Nah, kita tutup sampai bunyi. Nah, terkunci sudah. Dibuka dulu, sebenarnya ini dibuka dulu ya. Nah, di sini saya benar-benar awam sekali. Oke. Nggak tahu apa-apa. Saya di sini sangat kurang pengalaman. Nah, di sini kita memasang cooling master dari prosesor itu sendiri. Kita harus memperhatikan di mana colokan untuk kabel dari cooling master. Di sini saya melakukan kesalahan di mana seharusnya tidak diletakkan di bagian sini, namun ada tulisan tersendiri CPU. Perhatikan untuk kabel cooling master ini, kalian harus menancapkan pada ada tulisan di situ CPU, ada tersendiri. Jadi setiap kabel itu sudah ada tulisan-tulisan masing-masing. Kalian harus membaca buku panduan yang ada pada setiap hardware. Nah, di sini kita selanjutnya memasang RAM. RAM yang digunakan tergantung dari pemakaian. Misalnya untuk game pastikan kalian minimal 8 GB. Nah, di sini saya menggunakan RAM 8 GB 2x4 2 slot. Peletakannya seharusnya bisa dipisah. Saya sejajarkan saja. Harusnya dipisah supaya tidak terlalu repot.
kalian tindih sampai bunyi. Nah bensound.com. itu. Oke, selanjutnya kita pasang motherboard ke dalam casing. Di sana sudah ada tempat baut. bensound.com. Nah, ini adalah casing dari motherboard, colokan-colokan seperti USB. bensound.com. Selanjutnya kita pasang motherboard ke dalam casing komputer. Peletakannya harus sesuai dengan ukuran ataupun desain dari casing. Jadi kita tidak boleh melakukan kesalahan di sini. bensound.com. Dan pemasangannya cukup agak repot di sini karena sangat sempit di dalam. Tangan kita tidak bisa bergerak leluasa. bensound.com. 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 Nah, setelah itu kita kencangkan dengan baut yang telah disediakan. Umumnya bensound.com. setiap hardware komputer itu sudah disediakan perlengkapan yang digunakan untuk kita rakit. Jadi bensound.com. kita harus menjaga dan mengecek apakah semua komponen itu sudah ada. Jangan sampai baut-bautnya itu hilang, usang dimakan waktu. bensound.com. Dan kita harus teliti ya, jangan sampai bautnya terlalu kendor, nanti jatuh lagi. bensound.com. Nah, di sini adalah audio. Kita memasang komponen dari motherboard namanya audio. Letakkan pada JFB2. Di sini kalian harus membaca atau melihat panduan dari motherboard ya. Karena di sini banyak sekali komponen-komponen yang harus kita pasang, kabel-kabel dari bensound.com. kabel-kabel dari casing ke VGA. Selanjutnya kita pasang VGA. Karena di sini saya menggunakan VGA, jadi kita harus memasang VGA. Terlebih dahulu kita harus melepas bagian-bagian yang tertutup dari casing, kemudian kita pasang VGA. Kita pasang VGA-nya sampai bunyi klik seperti RAM tadi. Bunyi klik. Tindih saja sampai bunyi. Jika sudah terpasang seperti ini, selanjutnya kita lakukan pembautan, alias kita kencangkan VGA ini agar tidak jatuh karena posisinya miring. VGA berada di tengah-tengah. Nah, kita pastikan jangan sampai goyang ataupun rubuh. Oke, mantap. Oke, sekarang selanjutnya pemasangan hard disk. Jika kalian menggunakan satu hard disk, cukup kalian pasang satu. Nah, di sini adalah penjepit yang harus kita pasangkan pada hard disk agar hard disk bisa terpasang pada casing komputer. Pada dasarnya telah disediakan ada beberapa. Jika kalian ingin menggunakan banyak hard disk, maka kalian harus memasangkan penjepitnya masing-masing hard disk seperti ini. Selanjutnya karena saya menggunakan SSD, jadi saya pasang di bagian slot tempat SSD. Sayangnya di sini casing ini hanya menyediakan satu slot SSD. Satu tempat slot SSD itu pun sangat rumit. Pertamanya saya sangat bingung bagaimana cara memasang SSD ini.
dan ternyata hanya dikaitkan saja. Dikaitkan seperti ini. Kita letakkan, pertama kita tekan ke samping dan ada sedikit lubang yang akan masuk ke dalam SSD ini. Nah, ini sudah kuat sekali, tidak akan goyang. Tergantung dari casingnya ya, setiap casing itu berbeda. Selanjutnya kita pemasangan kabel dari power supply yang kabel gimbal tadi ke motherboard. Nah, di sini kalian harus perhatikan lagi buku panduan, karena setiap motherboard itu berbeda-beda bentuknya, tapi pada dasarnya sama. Seperti ini kabel PSU ke motherboard besar sekali, ada sekitar 12 pin kayaknya, 12 lubang. Pastikan erat. Kalian tins nggak apa-apa, nggak akan patah kok. Nah, selanjutnya pemasangan kabel VGA dari PSU ke VGA. Nanti ada banyak sekali dari casing ke motherboard, ada banyak sekali kabel-kabel kecil. Kalian harus lihat di buku panduan, jangan dibuang itu buku panduan. Kalau memang kalian mau tahu, mau belajar, nggak pusing, lihat buku panduan. Nah, di sini dari PSU ke VGA. Pastikan erat ya, terpasang, jangan sampai aliran listrik tidak masuk. Selanjutnya kita melakukan manajemen kabel. Nah, pada dasarnya manajemen kabel ini tergantung dari skill masing-masing. Apa sih gunanya manajemen kabel? Ya pasti berguna sekali, karena manajemen kabel membuat komputer kita tidak berantakan, tidak terlalu perak-perakan dan acak-acakan, sehingga terlihat bahwa komputer ini tersusun rapi, baik perakitannya, dan terlihat puaslah kita jika melihat kabel itu tersusun rapi. Tidak seperti ini ya, karena di sini saya minim sekali tentang manajemen kabel. Dan kalian harus pasang semua kabel-kabel dari casing ke motherboard, dari casing ke PSU, kalian harus pasang semuanya. Memang agak sulit karena di sini kabelnya sangat tebal sekali dan kalian harus pasang dengan teliti di mana yang harus diikat. Jika sudah selesai, kita coba tutup. Jika masih bermasalah, kita harus rapikan lagi, ulangi lagi sampai Albert Einstein hidup lagi. Bukan maksudnya gitu. Sampai kabelnya ini benar-benar rapi. Di sini sangat berantakan sekali di bagian belakang. Saya sangat kecewa, tapi ya mau diapa. Jika sudah, yuk kita coba pasang casing alias penutup casing. Semoga berhasil. Yang paling rumit dari rakit ini adalah pemasangan manajemen kabel ataupun memasang kabel dari power supply ke motherboard, power supply ke VGA, dari casing ke motherboard. Wah, itu susah sekali. Kalian harus benar-benar teliti membaca panduan ataupun menonton tutorial dari beberapa teman-teman YouTuber kita, baik di luar negeri ataupun dalam negeri. Ya, saya sendiri meracu atau merujuk pada tutorial dari Tangan Belang, dan ada dari YouTuber luar negeri, entah siapa namanya, gue lupa namanya siapa. Jika sudah kita pasang, kita harus obeng alias kita baut casing agar erat dan tidak terbuka. Sebenarnya masih banyak komponen yang harus kita siapkan jika memang kita mau komputer kita ini hebat banget. Selanjutnya kita tes yuk. Nah, di sini dari
LCD monitor ke komputer ataupun CPU ini ataupun komputer lah, ada beberapa kabel, ada HDMI, ada VGA, tergantung dari VGA kalian. Nah, kita tes di sini yuk. Nah, di sini saya agak bingung karena saya kira tidak menyala, ternyata kabel HDMI-nya tidak terhubung atau tidak saya pilih kabel HDMI-nya, karena di TV ada dua kabel HDMI ini, HDMI 1 dan HDMI 2. Kita tes yuk apakah menyala. Jika telah masuk ke menu boot, itu kalau layar hitam baru ada tulisan warna putih, kedap-kedip dip, berarti tandanya sudah oke, mantap. Di sini saya bingung sekali, kenapa komputer sudah nyala dengan baik, tapi di layar monitor tidak ada tampilan gambar putih. Saya sangat bingung. Tanpa sengaja saya memencet bagian menu-menu dari televisi alias LED monitor ini. Saya pencet, ternyata ada pemilihan LCD-nya dan saya pilih LCD-nya dan bisa. Ini adalah buktinya. Oke guys, setelah 1 hari ngerakit, akhirnya selesai juga. Sampai berkeringat, ngos-ngosan. Kita tes dulu apakah berhasil masuk ke BIOS. One, two, three. Oh yes. Reboot and select boot device. Mantap. Oke, demikianlah. Demikianlah capek. Thank you.